Hai, selamat datang dan selamat bergabung di channel Keranda Malam, channel YouTube yang menampilkan kisah-kisah horor, urban legend, dan cerita-cerita mistis yang menakutkan. Di sini kalian akan menemukan kisah-kisah nyata yang menghibur sekaligus menegangkan. Setiap cerita yang kami sajikan dijamin akan membuat bulu kuduk kalian merinding. Dari cerita-cerita hantu menyeramkan hingga urban legend yang misterius. Kisah kali ini berasal dari Lamongan, Jawa Timur, di mana sebuah pondok pesantren atau ponpes diteror oleh kembalinya santriwati yang sudah mati. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita simak bersama, begini ceritanya. Namanya Herlina. Dia adalah salah satu santriwati di pondok pesantren atau ponpes X di Lamongan. Meskipun cantik dan ramah, namun Herlina merasa tidak pernah dihiraukan di ponpes itu. Suatu hari, demi mendapatkan perhatian pengurus ponpes, dia mencuri batu cincin akik dari seorang kiai yang mengajar di ponpes itu. Tapi sialnya, ketika Herlina sedang melancarkan aksi, dia tertangkap mata oleh santri lain yang kemudian melaporkan ke pihak pengurus ponpes. Mendengar laporan tersebut, pihak pengurus kemudian mendatangi Herlina dan berniat menghukumnya, serta melapor ke Pak Kiai si empunya batu akik itu. Herlina yang ketakutan dan merasa malu telah dilaporkan dan akan dihukum, diam-diam langsung melarikan diri dari ponpes. Dia lari secepat yang dia bisa, melintasi jalanan gelap sendirian. Panik dan tak tahu arah mana yang hendak dituju, ketika Herlina menjumpai aspal dan hendak menyeberang, tiba-tiba sebuah kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi langsung menabrak dirinya. Herlina tergeletak di aspal saat itu juga dan nasib baik tak memihak padanya. Herlina meninggal seketika. Pihak ponpes segera membawa Herlina ke rumah sakit. Orang tua Herlina sangat terpukul dengan musibah yang menimpa anaknya dan menyalahkan pihak ponpes yang lalai akan tanggung jawab mengawasi serta melindungi Herlina. Orang tua Herlina marah besar terhadap pihak ponpes, dan sejak saat itu pihak ponpes tak lagi menerima perkembangan kabar Herlina. Yang sejatinya beberapa hari setelah dirawat di rumah sakit, pihak dari ponpes tidak mengetahui kalau Herlina sudah wafat. Sementara itu orang tua Herlina yang tidak rela anaknya meninggal secara mengenaskan, ditambah lagi setelah tahu jika sebelum kejadian nahas tersebut Herlina melarikan diri dari ponpes sebab akan dihukum karena dituduh mencuri. Kedua orang tua Herlina pun nekat mendatangi ahli supranatural ilmu hitam. Kita panggil saja Simbah yang konon bisa menghidupkan arwah yang sudah meninggal. Sebab diliputi rasa kecewa dan amarah terhadap pihak ponpes, orang tua Herlina meminta Simbah untuk menghidupkan kembali arwah Herlina yang telah meninggal untuk membalas dendam. Keinginan orang tua Herlina pun terpenuhi. Jasad Herlina dihidupkan kembali dengan diisi arwah hantu penasaran. Tentunya semua itu ada syaratnya, dan syaratnya adalah setiap malam Jumat Kliwon, Herlina harus meminum darah untuk menjaga keberadaan arwah yang ada di dalam jasad Herlina. Kesepakatan pun terbentuk. Herlina dikirim kembali ke ponpes dengan tujuan membalas dendam. Pihak ponpes yang tidak mengetahui kalau Herlina sebenarnya sudah meninggal, akhirnya menerima gadis itu kembali dengan catatan Herlina harus meminta maaf dan mau dihukum. Keanehan mulai terjadi ketika di kamar santriwati. Teman-teman Herlina heran melihat tingkah aneh Herlina, sangat berbeda dengan Herlina yang sebelum melarikan diri. Kini wajahnya pucat pasi dan dia lebih sering diam, tidak seperti biasanya.
Yang lebih aneh lagi adalah koper yang dibawa Herlina baunya begitu menusuk tajam di hidung. Bau busuk yang sangat menyengat. Mereka yang curiga pun akhirnya mengecek isi di dalam koper tersebut saat Herlina tidak ada, dan betapa terkejut mereka saat menemukan kantong-kantong darah yang berbau busuk. Saking takutnya, mereka lebih memilih bungkam daripada mengadu ke pengurus Ponpes. Mereka takut terjadi sesuatu yang mengancam jiwa mereka. Namun kondisi makin mencekam ketika tengah malam tiba. Saat itu, Herlina meminta pengurus Ponpes mengantarkannya ke kamar mandi karena dia takut ke kamar mandi sendirian. Sang pengurus pun mau mengantarnya. 10 menit, 20 menit, 30 menit, hingga 2 jam lebih sudah Herlina belum juga keluar dari kamar mandi. Pengurus Ponpes memanggil-manggil Herlina berkali-kali, tapi tak ada jawaban. Si pengurus yang merasa kebingungan pun akhirnya memanggil pengurus lain dan bersama-sama mendobrak pintu kamar mandi tersebut. Dan betapa terkejut mereka saat menyaksikan sosok wanita berbaju merah, berwajah menyeramkan, bertaring, dan tertawa mengancam. Para pengurus tersebut langsung lari tunggang langgang dan melaporkan kejadian tersebut ke Kiai Ponpes. Pak Kiai langsung mencari dan menangkap hantu Herlina secara gaib, kemudian mengurungnya di dalam botol yang langsung dibuang sejauh-jauhnya dengan pesan, demi keamanan pesantren dan supaya tidak jatuh korban jiwa lagi, tak seorang pun boleh mencari dan menemukan botol tersebut. Usai kejadian itu, pihak Ponpes mendatangi kediaman orang tua Herlina, dan dari sinilah semua terungkap. Mereka baru mengetahui bahwa Herlina ternyata telah meninggal dunia akibat kecelakaan. Dan sebab orang tua Herlina tidak terima musibah yang menimpa anaknya, mereka nekat menghidupkan kembali jasad Herlina dengan bantuan ilmu hitam. Begitulah kurang lebih kisah nyata hantu Herlina yang disadur dari berbagai sumber. Bahkan menurut desas-desus, hantu Herlina telah memakan korban pihak pengurus serta santri di Ponpes tersebut. Ada beberapa versi cerita tersebut, namun kesamaan dari cerita ialah Herlina meninggal saat tertabrak dan masih berstatus santriwati. Begitulah kisahnya hingga cerita hantu Herlina tersebut difilmkan dalam film berjudul Mungkar yang dirilis pada tahun 2024. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa di cerita selanjutnya.